Halo, kita ketemu lagi dan dalam video kali ini masih seputar permasalahan hukum. Di video ini saya akan spesifik membahas mengenai apakah perjanjian perdata bisa beralih ke pidana. Saya harus membahas ini karena dalam video saya yang kemarin saya banyak menyebutkan bahwa perjanjian itu perdata, tidak bisa dipidanakan. Dan kali ini saya akan mengulas bagaimana perjanjian yang sifatnya hutang piutang atau lainnya yang dalam hal ini bisa dialihkan atau diarahkan menjadi memenuhi unsur pidana. Seperti kita ketahui dalam video yang sebelumnya, saya banyak mengulas tentang permasalahan perdata. Perdata sendiri mengenai perikatan diatur dalam pasal 1320, yang di dalam pasal tersebut dalam sebuah perikatan ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Salah satunya kesepakatan. Tentunya para pihak yang ada di dalam kesepakatan tersebut harus sepakat tanpa ada paksaan. Dan unsur yang kedua, kecakapan. Para pihak yang berikat dalam perjanjian tersebut harus dewasa menurut undang-undang. Di poin yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan di sini adanya objek yang masuk dalam perjanjian. Dan dalam poin yang keempat, klausul yang halal. Dalam artian di sini perjanjian tidak melanggar hukum dan seterusnya. Dan ketika 4 unsur tadi terpenuhi, ada salah satu asas hukum yang mengikat di sini untuk kedua belah pihak. Asas hukum yang dimaksudkan adalah pacta sunt servanda, yang mana di sini perjanjian yang dibuat para pihak berlaku undang-undang untuk keduanya. Jadi ketika berbicara perdata di sini, selama memenuhi 4 unsur akan menjadi asas tersebut dan para pihaknya tidak akan bisa dipidana. Proses penyelesaiannya di mana ketika berbicara perdata? Proses penyelesaian sengketa dalam keperdataan ini muaranya ada di pengadilan negeri. Jadi dalam prosesnya harus mendaftarkan gugatan dan ketika yang bersangkutan merasa tidak cakap pengetahuannya tentang hukum, yang bersangkutan bisa didampingi oleh advokat atau pengacara. Dan proses ini akan menghasilkan sebuah putusan yang tindak lanjutnya bisa berakibat eksekusi dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih ketika berbicara perjanjian perdata ini bisa dikaitkan dengan unsur pidana? Saya akan ulas sedikit mengenai pidana. Di dalam unsur pidana dikenal dengan istilah actus reus, yang mana actus reus ini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Dan satunya ada mens rea. Mens rea ini niatan perbuatan jahat. Dua hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan pidana. Lalu saya akan coba hubungkan terkait dengan dua hal tersebut terhadap perbuatan perdata. Saya akan simulasikan di sini ketika seseorang meminjam uang terhadap orang lain. Dalam hal ini mungkin saya meminjam uang terhadap saudara. Dan selanjutnya saya menyampaikan bahwa uang tersebut akan saya gunakan untuk mendanai sebuah proyek. Yang mana ketika proyek ini terselesaikan, pembayaran dari proyek tersebut akan sebagian saya pakai untuk mengembalikan secara keseluruhan uang yang saya pinjam. Dan pada faktanya ternyata dalam perjalanannya proyek sudah saya selesaikan, pembayaran sudah terselesaikan, tapi saya secara tidak langsung tidak membayar atau secara langsung tidak membayar. Dari simulasi tersebut saya bisa uraikan bahwa niatan saya untuk meminjam uang dan tidak membayar meskipun proyek sudah dibayarkan itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar pasal 378 atau yang biasa dikenal dengan pasal penipuan. Actus reusnya di mana? Actus reusnya adalah tindakan saya menerima pembayaran dari proyek tersebut dan tidak saya bayarkan terhadap orang yang meminjamkan. Berbicara pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya akan detailkan sedikit mengenai bunyi pasalnya. Dalam pasal ini disebutkan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat untuk rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari uraian tersebut, ketika saya hubungkan dengan simulasi yang tadi saya jabarkan, ketika yang bersangkutan datang ke saya, meyakinkan saya untuk memberikan pinjaman uang dengan iming-iming atau dengan kata yang meyakinkan, dan saya menjadi tertarik.
di situ adalah unsur tipu muslihatnya terjadi. Dan ketika yang bersangkutan telah menerima pembayaran dari proyek yang sudah finish dikerjakan, tapi yang bersangkutan tidak menyerahkan pengembalian uang terhadap uang yang dipinjam kepada saya, nah disinilah muncul tindakan menguntungkan diri sendiri. Jadi secara tidak langsung proses perjanjian yang muncul di awal dengan kemasan perdata akan menjadi pidana ketika secara mens rea-nya terpenuhi dan actus reus-nya ada. Dalam hal ini untuk simulasi tersebut, pasal yang paling ideal adalah pasal 378 atau yang biasa dikenal dengan penipuan. Oke, dari uraian tadi yang sudah saya jelaskan mulai awal, bisa kita simpulkan bahwa tidak sepenuhnya proses pekerjaan yang terikat dalam hubungan perjanjian atau yang biasa disebut proses keperdataan tidak bisa dialihkan menjadi pidana. Jadi ingat, selama itu memenuhi unsur yang saya sebutkan di awal tadi, bisa dialihkan menjadi pidana. Jadi buat teman-teman yang dalam hal ini sedang mempersiapkan proses bekerja sama yang di dalamnya dinaungi perjanjian, saya ingin mengingatkan, pastikan klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut mengikat. Dan pastikan klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut menjerat. Ketika di dalam perjalanannya apa-apa yang sudah dituangkan tidak terjadi atau terjadi wan prestasi, siapkan, tentukan arahnya. Akan dijerat yang bersangkutan dengan proses keperdataan atau proses pidana. Dalam hal ini tetap kita harus cermat dalam membuat perjanjian. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya, masih seputar permasalahan hukum. Tetap semangat, tetap optimis, terus bekerja, dan salam semangat.